Jungle. Cara membuat grafik lingkaran atau pie chart di Excel. Excel memiliki berbagai grafik bawaan yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan data, dan membuat grafik di Excel hanya memerlukan beberapa klik. Di antara semua jenis grafik Excel, ada satu yang menjadi subjek banyak perdebatan dari waktu ke waktu, yaitu grafik lingkaran atau pie chart. Grafik lingkaran mungkin tidak begitu disukai seperti grafik lainnya, tetapi grafik ini jelas memiliki fungsi khusus. Dan jika saya melihat dalam rapat manajemen, atau di surat kabar atau majalah, grafik ini mungkin jauh lebih unggul daripada grafik lainnya. Dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan cara membuat grafik lingkaran atau pie chart di Excel. Namun, tutorial ini tidak hanya membahas tentang pembuatan pie chart. Saya juga akan membahas kelebihan dan kekurangan penggunaan grafik lingkaran, dan beberapa variasi lanjutannya. Pada tutorial ini, saya menggunakan Microsoft Excel versi 2010. Sebagai bahan latihan pada tutorial ini, silahkan download di deskripsi. Pie chart atau grafik lingkaran adalah grafik melingkar yang dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian mewakili persentase dari keseluruhan data, dan panjang busur lingkaran sebanding dengan kuantitas yang diwakilinya. Pada contoh grafik lingkaran ini, keseluruhan grafik lingkaran menggambarkan nilai total, yaitu 100%, dan setiap potongan menggambarkan bagian dari nilai tersebut, 45%, 25%, 20%, dan 10%. Anda dapat menggunakan nilai apapun sebagai nilai total grafik, dan semua irisan akan mewakili persentase dari nilai total. Seringkali pie chart dianggap bukanlah grafik terbaik untuk memvisualisasikan data Anda. Saya sarankan Anda untuk menggunakannya, hanya jika Anda memiliki beberapa data. Dalam banyak kasus, Anda dapat dengan mudah menggantinya dengan diagram kolom atau batang. Untuk membuat grafik lingkaran di Excel, Anda harus mempunyai data yang tersusun, seperti contoh yang saya berikan ini. Deskripsi potongan lingkaran harus berada di kolom kiri, dan data untuk setiap potongan harus berada di kolom kanan. Setelah Anda memiliki data yang dibutuhkan, seleksi semua data tersebut. Pilih tab Insert pada ribbon. Pada grup Charts, pilih Pie Chart. Pada opsi yang muncul, pilih pie dalam ikon 2D. Pada chart layout, saya pilih layout 3, untuk memposisikan legend berada di bawah grafik. Kemudian, pilih tab layout pada ribbon. Pada grup labels, pilih chart title. Pada opsi yang muncul, saya pilih above chart, untuk memunculkan judul atau title grafik, dan memposisikan di atas grafik. Dengan langkah-langkah ini, Excel akan menampilkan grafik lingkaran, atau pie chart pada worksheet Anda. Excel sudah memiliki beberapa gaya atau style, dan kombinasi warna siap pakai, yang dapat Anda gunakan untuk langsung memformat grafik lingkaran Anda. Saat Anda memilih grafik, akan ditampilkan 3 tab kontekstual, yaitu Desain, Layout, dan Format. Dan tab ini hanya muncul saat Anda mengklik pada grafik. Di dalam tab Desain, Anda dapat mengubah style pie chart, dengan mengklik salah satu style yang telah dibuat sebelumnya. Begitu Anda memilih style yang diinginkan, style tersebut akan diterapkan ke grafik. Ada banyak penyesuaian yang dapat Anda lakukan pada pie chart ini di Excel, dan hampir setiap elemennya dapat dimodifikasi atau diformat. Sebaiknya buat grafik lingkaran Anda tetap sederhana. Meskipun Anda dapat menggunakan banyak warna, gunakan seminimal mungkin, bahkan gradiasi warna yang berbeda pun tidak masalah. Selain itu, jika grafik Anda dicetak hitam putih, Anda perlu memastikan perbedaan warna irisan terlihat jelas. Meskipun Anda dapat mengetahui nilai perkiraan setiap potongan pada grafik, dengan melihat ukurannya,
akan selalu lebih baik untuk menambahkan nilai sebenarnya ke setiap potongan grafik, dan ini disebut dengan data labels. Untuk menambahkan data labels pada masing-masing irisan, lakukan klik kanan pada salah satu irisan, dan pilih Add Data Labels. Dengan cara ini, Excel akan langsung menambahkan nilai pada setiap potongan. Anda juga dapat dengan mudah memformat label data ini, agar terlihat lebih baik pada grafik. Saat dalam keadaan grafik terseleksi, pilih tab Layout. Pada grup Labels, pilih Data Labels. Kemudian, silakan pilih pemformatan data labels yang Anda inginkan. Jika Anda memformat data labels dengan lebih banyak pengaturan, silahkan klik kanan pada salah satu data labels, kemudian pilih Format Data Labels. Pada window Format Data Labels yang muncul, Anda dapat melakukan beberapa pemformatan pada data labels dalam grafik. Seperti melakukan format nilai data labels pada label options. Memberikan batas pada data labels atau isi kotak data labels dengan warna. Memberikan efek seperti bayangan, cahaya, dan format 3 dimensi. Mengubah ukuran dan perataan data labels. Akan tetapi, saya sarankan untuk tetap menggunakan pengaturan data labels default. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin ingin mengubah warna atau ukuran font label ini. Namun, dalam kebanyakan kasus, pengaturan default sudah cukup. Sekali lagi, meskipun pengaturan default sudah cukup dalam sebagian besar kasus, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan dengan format series options, yang dapat membuat grafik lingkaran Anda lebih baik. Untuk memformat ini, klik kanan pada salah satu irisan grafik, dan pilih Format Data Series. Sekarang, saya akan menunjukkan beberapa pemformatan kecil, yang dapat Anda lakukan untuk membuat pie chart Anda terlihat lebih baik, dan lebih bermanfaat bagi pembaca. Pertama, menyorot satu irisan grafik lingkaran. Untuk melakukannya, pilih menu Fill. Hapus centang pada opsi Vary Color by Slice. Ini akan membuat semua irisan memiliki warna yang sama. Anda juga dapat mengubah warnanya jika Anda mau. Sekarang Anda dapat memilih salah satu irisan yang ingin Anda sorot, dan memberinya warna yang berbeda. Klik salah satu irisan pada grafik. Pilih menu Fill, dan ubah warna yang Anda inginkan. Dengan demikian, Excel menyoroti satu irisan grafik lingkaran, dan membuat grafik terlihat lebih bermanfaat bagi pembaca. Kedua, memisahkan irisan untuk disorot atau dianalisis. Untuk melakukan cara ini, sebelumnya saya kembalikan terlebih dahulu ke tampilan default. Kemudian, pilih menu Series Options, dan atur Point Explosion menjadi 30%. Secara otomatis, irisan yang dipilih akan sedikit terpisah dari grafik lingkaran. Sama seperti grafik lainnya di Excel, Anda juga dapat memformat legend pada grafik lingkaran ini. Untuk memformat legend, klik kanan pada legend, dan pilih Format Legend. Pada window Format Legend yang muncul, Anda dapat mengubah pemformatan, seperti warna isian dan warna garis, menerapkan efek, dan mengubah posisi legend, yang memungkinkan Anda menempatkan legend di bagian atas, bawah, kiri, kanan, dan kanan atas. Dan Anda juga dapat mengubah warna dan garis luar teks, efek teks, dan kotak teks. Namun, dalam kebanyakan kasus, Anda tidak perlu mengubah pengaturan ini. Saya hanya menggunakan ini ketika saya ingin mengubah posisi legend, meletakkannya di sebelah kanan, bukan di bawah. Meskipun grafik lingkaran banyak digunakan di Excel dan PowerPoint, ada beberapa kekurangannya yang perlu Anda ketahui. Anda harus mempertimbangkan untuk menggunakannya, hanya bila menurut Anda itu memungkinkan Anda menyajikan data dalam format yang mudah dipahami, dan memberikan nilai tambah bagi pembaca atau pengguna atau manajemen. Apa kelebihan grafik lingkaran atau pie chart? Yang pertama, grafik lingkaran mudah dibuat.
Meskipun sebagian besar grafik di Excel mudah dibuat, namun grafik lingkaran ini bahkan lebih mudah. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang penyesuaian, karena sebagian besar pengaturan default sudah cukup baik. Dan jika Anda perlu menyesuaikannya, tersedia banyak opsi pemformatan. Yang kedua, grafik ini mudah untuk dibaca. Jika Anda hanya memiliki beberapa data, grafik lingkaran dapat sangat mudah dibaca. Begitu seseorang melihat grafik lingkaran, mereka dapat mengetahui artinya. Perhatikan bahwa ini hanya berfungsi jika Anda memiliki beberapa data. Dan jika Anda memiliki banyak data, irisannya akan mengecil dan menjadi sulit untuk dipahami. Dan yang ketiga, manajemen menyukai grafik lingkaran. Selama bertahun-tahun berkarir di perusahaan sebagai analis keuangan, saya telah melihat kecintaan para manajer atau klien terhadap grafik lingkaran. Ada beberapa contoh, di mana saya diminta untuk mengubah grafik batang atau kolom menjadi grafik lingkaran, karena orang-orang menganggapnya lebih intuitif. Jika pie chart memiliki kelebihan, tentunya juga memiliki kekurangan yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, berguna hanya dengan data yang lebih sedikit. Pie chart dapat menjadi sangat rumit saat Anda memiliki lebih banyak data. Penggunaan grafik lingkaran yang terbaik adalah untuk menunjukkan kinerja satu atau dua bagian sebagai bagian dari keseluruhan grafik. Misalnya, jika Anda memiliki perusahaan dengan 5 divisi, Anda dapat menggunakan grafik lingkaran untuk menunjukkan persentase pendapatan setiap divisi. Namun, jika Anda memiliki 20 divisi, ini mungkin bukan pilihan yang tepat, dan sebaliknya, bagian kolom atau batang akan lebih cocok. Yang kedua, tidak dapat menunjukkan tren. Grafik lingkaran dimaksudkan untuk menunjukkan cuplikan data pada titik waktu tertentu. Jika Anda ingin menunjukkan tren, lebih baik gunakan grafik garis. Yang ketiga, tidak dapat menampilkan beberapa jenis data. Salah satu hal yang saya sukai dari grafik kolom, adalah Anda dapat menggabungkannya dengan garis, dan membuat grafik kombinasi. Grafik kombinasi tunggal memuat lebih banyak informasi, daripada grafik lingkaran biasa. Anda juga dapat membuat grafik aktual versus target yang jauh lebih berguna, saat Anda ingin membandingkan data dalam periode waktu yang berbeda. Jika menggunakan grafik lingkaran, Anda dapat dengan mudah menggantinya dengan grafik garis, tanpa kehilangan informasi apapun. Yang keempat, sulit dipahami jika perbedaan irisannya lebih kecil. Lebih mudah melihat perbedaan secara visual pada grafik kolom atau batang, dibandingkan dengan grafik lingkaran, terutama jika ada banyak data. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin ingin menghindari grafik ini, karena mungkin agak menyesatkan. Dan yang kelima, membutuhkan lebih banyak ruang, dan memberikan lebih sedikit informasi. Jika Anda menggunakan grafik lingkaran dalam laporan, atau dashboard dalam slide PowerPoint, dan ingin memperlihatkan lebih banyak informasi dalam lebih sedikit ruang, Anda mungkin ingin menggantinya dengan jenis grafik lain, seperti grafik kombinasi atau grafik lainnya. Salah satu kelemahan utama grafik lingkaran, adalah bila Anda memiliki banyak irisan, sehingga sulit untuk dibaca dan dianalisis irisan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, adalah dengan membuat grafik pie of pie, untuk menyajikan nilai yang lebih rendah, yang ditunjukkan dengan irisan kecil, sebagai grafik lingkaran yang terpisah. Misalnya, jika saya ingin fokus secara khusus pada 3 nilai terendah, saya dapat membuat grafik pie of pie seperti yang ini. Pada contoh grafik ini, 3 irisan terkecil disatukan menjadi satu irisan abu-abu, lalu irisan abu-abu tersebut ditampilkan sebagai grafik lingkaran lain di sebelah kanan. Jadi, untuk menganalisis 3 irisan kecil, Anda akan mendapatkan versi yang diperbesar pada lingkaran yang kedua. Meskipun menurut saya ini bermanfaat, saya belum pernah menggunakannya untuk presentasi perusahaan manapun, tetapi saya pernah melihat yang seperti ini digunakan. Dan saya setuju bahwa ini memungkinkan Anda untuk menyampaikan cerita yang lebih baik, dengan membuat visualisasi menjadi mudah.
Misalkan saya memiliki kumpulan data, pada rank A2 sampai B10 pada sheet 2. Jika Anda membuat grafik lingkaran tunggal menggunakan data ini, akan ada beberapa irisan kecil di dalamnya. Sebaliknya, Anda dapat menggunakan grafik pie of pie untuk memperbesar potongan-potongan kecil tersebut, dan menampilkannya sebagai grafik lingkaran yang terpisah, dan Anda juga dapat menganggapnya sebagai grafik lingkaran bertingkat. Seleksi semua data. Pilih tab Insert pada Ribbon. Pada grup Charts, pilih Pie Chart. Pada opsi yang muncul, pilih Pie of Pie. Pada Chart Layouts, saya pilih Layout 3, untuk memposisikan legend berada di bawah grafik. Kemudian, pilih tab Layout pada Ribbon. Pada grup Labels, pilih Chart Title. Pada opsi yang muncul, saya pilih Above Chart, untuk memunculkan judul atau title grafik, dan memposisikan di atas grafik. Dengan langkah-langkah ini, Excel akan menampilkan grafik lingkaran bertingkat, atau Pie of Pie pada worksheet Anda. Grafik ini secara otomatis menggabungkan beberapa potongan yang lebih kecil, dan menunjukkan pemecahan potongan-potongan ini, dalam lingkaran di sebelah kanan. Grafik ini juga memberi Anda fleksibilitas, untuk menyesuaikan dan menampilkan sejumlah irisan tertentu, dalam lingkaran di sebelah kanan. Misalnya, jika Anda ingin grafik di sebelah kanan menampilkan pembagian 5 irisan terkecil, Anda dapat menyesuaikan grafik untuk menampilkannya. Klik kanan pada salah satu irisan pada grafik, dan pilih Format Data Series. Pada menu Series Options, di dalam opsi Split Series By, pilih Position, ini mungkin sudah menjadi pengaturan default. Pada Second Plot Contains the Last, ubah angka menjadi 5. Langkah-langkah ini akan menggabungkan 5 potongan terkecil, dan menggabungkannya dalam grafik lingkaran pertama, dan menunjukkan pemecahannya dalam grafik lingkaran kedua di sebelah kanan. Anda juga dapat mengubah pilihan position dalam opsi Split Series By, dengan pilihan lainnya. Jika Anda memilih Value, Anda dapat menentukan untuk menggabungkan semua irisan, yang nilainya kurang dari nilai yang ditentukan. Misalnya pada contoh ini, jika saya menggunakan 0,2 sebagai nilai, maka semua irisan yang nilainya kurang dari 20%, akan digabungkan dan ditampilkan dalam grafik lingkaran kedua. Jika Anda memilih Percentage Value, Anda dapat menentukan untuk menggabungkan semua irisan, yang berada di bawah nilai persentase yang ditentukan. Misalnya, jika saya menentukan 10% sebagai nilai di sini, maka semua irisan yang nilainya kurang dari 10% dari keseluruhan, maka grafik lingkaran akan digabungkan, dan ditampilkan pada grafik lingkaran kedua. Dan jika Anda memilih Custom, Anda dapat memindahkan irisan, jika Anda ingin beberapa irisan pada grafik lingkaran kedua dikecualikan, atau beberapa pada grafik lingkaran pertama disertakan. Untuk menghapus irisan dari grafik lingkaran kedua yang di sebelah kanan, klik irisan yang ingin Anda hapus, lalu pilih First Plot pada menu Point Belongs to. Ini akan menghapus irisan tersebut dari Second Plot, sambil membiarkan semua irisan lainnya tetap di sana. Opsi ini berguna saat Anda ingin memplot semua irisan yang kecil, atau di bawah persentase tertentu pada grafik kedua, tetapi tetap ingin menghapus beberapa irisan secara manual darinya. Menggunakan opsi Custom memungkinkan Anda untuk melakukan ini. Selain semua pemformatan reguler pada grafik lingkaran, ada beberapa pemformatan tambahan yang dapat Anda lakukan pada grafik ini. Pertama, Point Explosion. Anda dapat menggunakan opsi ini untuk memisahkan potongan gabungan pada grafik lingkaran pertama, yang ditampilkan dengan pemisahan pada grafik kedua di sebelah kanan. Untuk melakukan ini, klik pada bagian manapun dari grafik lingkaran yang akan dipisahkan, dan ubah nilai Point Explosion. Semakin tinggi nilainya, semakin besar jarak antara bagian tersebut dengan bagian grafik lingkaran lainnya. Kedua, Gap Width. Anda dapat menggunakan opsi ini untuk menambah atau mengurangi jarak antara dua grafik lingkaran.
Dan ketiga, scan plot size atau ukuran grafik yang kedua. Secara default, grafik lingkaran kedua berukuran lebih kecil dibandingkan dengan grafik utama di sebelah kiri. Anda dapat mengubah ukuran grafik lingkaran kedua dengan mengubah nilai scan plot size. Semakin tinggi angkanya, semakin besar ukuran grafik kedua. Sama seperti grafik lingkaran Pi of Pi, Anda juga dapat membuat grafik bar of Pi. Pada jenis ini, satu-satunya perbedaannya adalah pada grafik kedua bukan berbentuk lingkaran, melainkan grafik batang. Pada tab Design, pilih Change Chart Type. Pada window Change Chart Type, pilih Grafik Bar of Pi. Klik OK untuk melanjutkan. Langkah-langkah ini, Excel akan menampilkan grafik bar of Pi seperti ini. Grafik ini secara otomatis menggabungkan beberapa potongan yang lebih kecil, dan menunjukkan pemecahan potongan-potongan ini dalam grafik batang di sebelah kanan. Grafik ini juga memberi Anda fleksibilitas untuk menyesuaikan grafik, dan menunjukkan jumlah irisan tertentu dalam grafik lingkaran, serta grafik batang di sebelah kanan. Misalnya, jika Anda ingin grafik di sebelah kanan, menunjukkan pembagian 5 irisan terkecil dalam grafik lingkaran, Anda dapat menyesuaikan grafik untuk menunjukkannya. Pemformatan dan pengaturan grafik bar of Pi ini, dapat dilakukan dengan cara yang sama, seperti yang dilakukan pada grafik Pi of Pi. Haruskah Anda menggunakan grafik Pi of Pi atau bar of Pi? Meski saya tidak terlalu menyukai grafik ini, namun saya tidak akan melarang Anda untuk menggunakan grafik ini. Saya telah melihat grafik ini yang digunakan dalam rapat manajemen, dan salah satu alasan mengapa grafik ini masih digunakan, adalah karena grafik ini membantu Anda untuk menyampaikan cerita. Jika Anda menyajikan grafik ini secara langsung kepada audiens, Anda dapat menarik perhatian mereka, dan mengajak mereka memahami bagian-bagian yang berbeda. Karena Anda yang melakukan seluruh presentasi, Anda juga memiliki kendali untuk memastikan bahwa semua hal harus dipahami sebagaimana mestinya, dan tidak ada kebingungan. Misalnya, jika Anda melihat grafik ini, seseorang mungkin salah paham bahwa irisan orange lebih besar daripada irisan hijau. Namun kenyataannya, seluruh grafik lingkaran di sebelah kanan, total nilainya lebih kecil dari irisan hijau. Jadi, jika saya menggunakan grafik ini dalam presentasi langsung, saya tetap dapat mengarahkan perhatian dan menghindari kebingungan, tetapi saya tidak akan menggunakannya dalam laporan atau dashboard, jika saya tidak hadir untuk menjelaskannya. Dalam kasus semacam ini, saya lebih suka menggunakan grafik batang atau kolom sederhana, dan menghilangkan kemungkinan kebingungan. Meskipun saya cukup familiar dalam hal menggunakan berbagai jenis grafik, tapi jika menyangkut pie chart 3 dimensi, itu sama sekali tidak. Tidak ada alasan bagus bagi Anda untuk menggunakan pie chart 3 dimensi, atau grafik 3 dimensi apapun. Sebaliknya dalam beberapa kasus, grafik ini dapat menyebabkan kebingungan. Misalnya pada grafik ini, dapatkah Anda memberitahu saya, berapa bagian potongan biru sebagai proporsi dari keseluruhan grafik? Namun jika Anda melihat grafik ini, Anda dapat dengan mudah tertipu, dan mengira bahwa angkanya berada di sekitar 40%. Ini karena bagian grafik lainnya menghadap ke arah Anda, dan karena efek 3 dimensinya, sehingga terlihat lebih besar. Dengan grafik 3 dimensi, ada banyak kasus di mana nilai sebenarnya tidak seperti yang terlihat. Untuk menghindari kebingungan ini, lebih baik gunakan grafik 2 dimensi saja. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang cara membuat grafik lingkaran atau pie chart di Excel. Apabila pada tutorial kali ini ada yang belum dipahami, atau mungkin terdapat kesalahan dalam memberikan tutorial, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutor XY. Semoga dapat menambah informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.